Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kita berjumpa pada ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menenangkan diri, mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat GKRI Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, saya percaya Tuhan hadir di sana. Karena Bapa kita, Bapa yang mengasihi kita semua. Saudara, bagaimana Tuhan sudah pimpin setiap langkah hidup kita dari satu hari ke hari yang lain. Seperti Yeskiel 36 ayatnya yang ke-26 mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Haleluya. Bapa, Engkau begitu mengasihi kami, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu memulihkan kami. Hati yang baru Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu
hati yang baru Engkau berikan, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, amin. Di dalam hidup Engkau segalanya Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihiku, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami merasakan hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami walaupun kami di rumah. Tuhan, kami melihat bagaimana kuasa Tuhan setiap hari memimpin hidup kami. Bagaimana Roh-Mu senantiasa menuntun jalan kami, menguatkan kami di tengah-tengah kesendirian kami, di tengah-tengah ketakutan kami, di tengah-tengah hati kami yang sedang bingung. Kapankah pandemi ini berakhir? Tuhan, kami bersyukur atas janji Tuhan pagi hari ini, bahwa Tuhan akan berikan hati yang baru dan roh yang baru dalam hati kami, dalam batin kami. Tuhan, kami bersyukur karena setiap hari kami melihat rahmat Tuhan yang baru yang ada bersama dengan kami. Bapak di surga, kami percaya Tuhan, rencana Tuhan indah buat kami. Kami percaya Tuhan, karena Engkau senantiasa hadir dalam setiap hari-hari kami. Engkau ada bersama dengan kami setiap hari Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami. Tuhan, kami tahu semua kami sedang bergumul. Tuhan, kami percaya tangan penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai kami.
Jangan biarkan kami larut Tuhan dalam ketakutan. Jangan biarkan kami larut dalam kebingungan kami. Tapi kami memiliki Allah yang senantiasa yang mengatakan kepada kami, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan sertai setiap jemaat dimanapun mereka berada. Di rumah, dimanapun mereka Tuhan. Tuhan kami percaya tangan pengasihan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk anak remaja sekolah minggu yang juga harus melakukan ibadah di rumah masing-masing. Kami berdoa untuk setiap orang tua yang senantiasa mau menjadi imam, membimbing anak-anak mereka Tuhan. Dan kami percaya ada kegerakan roh di dalam rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Tuhan ada di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya segala sesuatu ini akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Dan apabila ada kuasa gelap roh jahat yang hendak mengganggu konsentrasi kami pada pagi hari ini, mencoba menarik kami keluar dari kasih-Nya Tuhan, kami bersehati menolak menghancurkannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pendeta Yung Tik Kyuk akan memberitakan firman-Mu. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu. Tuhan, kami percaya apa yang keluar dari mulutnya boleh berasal daripada Tuhan. Dan apapun yang keluar dari mulutnya, bibirnya, boleh semuanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan kebaktian kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Saudara percaya Bapa sungguh baik. Amin. Kasih Dia melimpah dalam hidup kita. Berkat Tuhan hari ini yang Tuhan sediakan buat kita tidak pernah habis-habisnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidup kami. Mari jemaat Tuhan kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Oh, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya
kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari jemaat Tuhan kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Benar Tuhan, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu berlimpah Di hidupku, di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita angkat tangan kita katakan, ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, amin, perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah
Bapak Ibu, bersama Tuhan kita akan lewati ini semua. Bapak Ibu, seringkali kita pikir katanya Tuhan memimpin kami. Tapi kok seringkali kami sepertinya berjalan sendirian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika engkau takut, ketika engkau rasa engkau bimbang, ketahuilah Tuhan sedang menggendong saudara dan saya. Tangan kasih-Nya senantiasa menuntun kita semua. Tidak pernah Dia biarkan saudara dan saya berjalan sendiri. Kekuatan demi kekuatan Dia akan berikan kepada kita. Jangan pernah ragukan kasih-Nya. Karena Tuhan Yesus ada di setiap musim hidup kita. Di dalam pandemi ini Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Dan saya percaya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Dia biarkan kau sendirian. Tak pernah Kau biarkan. Terima kasih Tuhan. Sendiri kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan, Engkau ada bersamaku. Dengan imanmu engkau nyanyikan ini. Engkau ada bersamaku. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu
besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami, maka Engkau senantiasa menyertai kami. Amin. Dalam segala keadaan kami tidak pernah sendirian, tetapi Engkau bersama-sama dengan kami. Tuhan, tetapi harus kami akui kadang-kadang kami lupa bahwa kami tidak pernah sendirian. Engkau senantiasa bersama kami, bahkan di dalam kami Engkau hidup. Amin. Tuhan, kami sekali lagi serahkan, biarlah melalui ibadah pada pagi hari ini, melalui puji-pujian yang sudah kami nyanyikan, bahkan juga melalui firman yang sebentar lagi kami renungkan, kami diingatkan terlalu luar biasa, terlalu ajaib, terlalu besar apa yang sudah Kau perbuat untuk setiap kami. Tuhan, terima kasih. Tenangkan hati dan pikiran kami dan biarlah Roh Kudus-Mu sekali lagi bekerja dalam diri kami, sehingga apa yang kami baca dan yang kami renungkan, yang disampaikan oleh bibir hamba-Mu ya Tuhan, boleh sekali lagi mengkuatkan, bahkan menjadi jalan yang menjadi terang bagi jalan kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu karya atau pekerjaan Roh Kudus dalam umat percaya. Mari kita bersama-sama membuka Injil Yohanes pasal 16. Perjanjian Baru Injil Yohanes pasal 14. Saya akan baca mulai ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya ulangi sekali lagi, Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai dengan 10 yang berbunyi demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisyapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang saya baca tadi ini sebetulnya adalah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada malam terakhir ketika ia bersama-sama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan Paskah menurut tradisi orang Yahudi. Jadi agak beda dengan Paskah kita hari ini. Paskah kita hari ini memperingati kebangkitan Kristus. Tetapi Paskah orang Yahudi memperingati bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Pada malam itu, dalam suasana yang sebetulnya sangat menakutkan, sebab pada waktu kali itu Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem, dia tahu persis situasinya sangat mencekam dan sangat berbahaya. Terlalu banyak orang-orang yang sudah menentang dia, bahkan majelis ulama Israel waktu itu, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, imam-imam sudah bersepakat untuk menangkap Tuhan Yesus.
Dan dalam situasi seperti inilah Tuhan Yesus tetap melaksanakan perayaan Paskah di Yerusalem. Dan malam itu berkali-kali dia bahkan berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan ditangkap. Tapi memang murid-murid belum menyadari bahwa ternyata malam itu juga Yesus ditangkap, bahkan keesokan harinya Tuhan Yesus disalibkan. Dalam situasi yang sangat mencekam inilah Tuhan Yesus berkata, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu, yaitu yang dimaksud adalah Roh Kudus, tidak akan datang kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus memahami, mereka yaitu murid-murid sudah 3 tahun lamanya selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Baik pada waktu awal pertama Tuhan Yesus masih disanjung-sanjung. Orang banyak termasuk orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam masih menyangka mungkin memang benar Yesus adalah Mesias. Pada waktu itu murid-murid sudah mengikut Yesus. Tetapi berjalannya waktu 1 tahun, 2 tahun kemudian, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang tadinya juga menyangka Yesus adalah Mesias, mulai dalam tanda kutip menyadari menurut mereka Yesus adalah Mesias gadungan. Sebab Mesias tidak mungkin melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka dalam pengertian ini murid-murid juga merasa ada rasa sedih, rasa haru. Yesus jauh sudah begitu dekat dengan dia, sebentar lagi akan meninggalkan dia. Dan lebih mengkhawatirkan meninggalkan dalam kondisi bahaya besar. Maka Tuhan Yesus berkata, adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur yaitu Roh Kudus tidak datang. Nah, saudara, bagaimana kita memahami hal ini? Apakah berarti bahwa seolah-olah peranan daripada Roh Kudus jauh lebih penting daripada peranan Tuhan Yesus? Bukan itu. Tetapi secara sederhana, saya boleh memberikan ilustrasi seperti ini. Katakanlah dalam situasi COVID yang sekarang ini sedang kita alami, ada satu lembaga, beberapa orang Kristen lah katakanlah begitu, yang terbeban untuk mencoba memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mengalami kesusahan. Beberapa orang Kristen ini kemudian mengumpulkan uang, lalu sudah menyediakan 1.000 paket sembako yang akan dibagikan. 1.000 paket sembako sudah tersedia. Dan mereka juga sudah menulis daftar list siapa-siapa orang-orang yang seharusnya menerima sembako yang sudah mereka persiapkan. Maka mereka kemudian memilih beberapa orang yang diminta untuk membagikan sembako yang sudah mereka persiapkan. Maka tim ini adalah tim yang berbeda dengan orang-orang Kristen yang tadi. Tim ini adalah yang tugasnya untuk membagikan. Maka tim ini mulai berdasarkan list yang disodorkan kepada mereka, mulai membaca satu persatu siapa dan di mana alamat orang-orang yang harus dikirimi sembako. Maka tim ini mulai membaca misalnya, wah nomor 1 yang harus dapat terima sembako ini rumahnya di Palem Ratu 6 nomor 11. Puji Tuhan itu rumah saya saudara. Berarti saya salah seorang yang dapat sembako ini. Nah, ilustrasi ini kira-kira cukup menjelaskan. Kristus sudah menggenapkan semua yang direncanakan oleh Bapa. Yaitu mengadakan perdamaian kembali dengan orang-orang berdosa. Bahkan memberikan jalan keselamatan dalam Kristus Yesus. Rencana Bapa, pendamaian dan penebusan di dalam Kristus Yesus sudah akan segera digenapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya kita tahu persis pada waktu kemudian Kristus di atas kayu salib, sebelum ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dia berkata satu kalimat, sudah genap. Sudah sempurna semua rencana yang Bapa berikan kepada dia.
Tugas pengutusan Bapa kepada Kristus datang ke dunia untuk menjadi juru selamat sudah digenapkan secara sempurna. Maka Tuhan Yesus berkata, adalah lebih baik setelah aku menggenapkan semuanya ini aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Roh Kudus atau penghibur itu tidak datang. Sebab tugas penghibur, tugas Roh Kudus dalam hal ini adalah membagi-bagikan karya keselamatan yang sudah digenapkan Kristus di atas kayu salib. Dalam pemahaman yang seperti inilah maka Tuhan Yesus berkata, adalah lebih baik jikalau aku pergi. Artinya kembali ke Bapa setelah menyelesaikan tugasnya. Sebab dengan demikian periode baru, yaitu apa yang sudah digenapkan Kristus di atas kayu salib, akan mulai dikerjakan oleh Roh Kudus. Yaitu membagi-bagikan karya keselamatan yang sudah digenapkan Kristus. Maka dalam pengertian ini mari kita mulai melihat, setelah kita memahami hal ini, kita lebih detail lagi melihat di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11 tadi. Di mana Tuhan Yesus mengatakan, kalau ia datang ia akan mengisyapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya ulangi lagi. Roh Kudus datang. Roh Kudus berkarya, bekerja dalam diri umat percaya melalui 3 pokok yang penting. Dikatakan menginsyafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Tentang 3 hal ini kita tidak boleh menafsir apa yang dimaksud 3 hal ini. Karena kemudian Kristus sudah memberikan penjelasan di dalam kalimat-kalimat selanjutnya. Jadi penjelasan di luar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah sebuah penjelasan yang sebetulnya bukan menggali isi Alkitab, bukan mencari apa yang Alkitab katakan, tetapi memberi isi kepada Alkitab yang sebetulnya belum tentu itu maksudnya. Maka dalam pengertian ini kita akan lihat satu persatu. Tuhan Yesus berkata, tadi dikatakan akan mengisyapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 9 dikatakan akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Di sini Tuhan Yesus memberikan satu penjelasan yang sangat tegas. Yang dimaksud dengan dosa di sini adalah tidak percaya kepada Kristus. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, justru salah satu tugas yang paling penting dan pekerjaan Roh Kudus di dalam umat percaya adalah memberikan kepada umat percaya kesadaran akan dosa, dan dosa itu adalah tidak percaya kepada Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak dosa. Tetapi ada banyak dosa yang tanpa pekerjaan Roh Kudus, tetapi sebetulnya hati nurani kita juga bisa menegurnya. Ada banyak dosa, tetapi ada banyak dosa yang hati nurani bisa menegurnya. Saya memberikan satu contoh yang sederhana. Katakanlah pada suatu saat ketika seseorang sedang berjalan, di depannya ada seorang ibu-ibu yang sedang hamil terpeleset. Tetapi orang yang melihat seorang ibu yang terpeleset yang sedang hamil ini tetap dia melanjutkan perjalanannya tanpa berhenti untuk menolongnya. Tetapi beberapa saat setelah dia tetap melewati ibu yang terpeleset ini, hati nuraninya tertegur. Aduh, aku ini kebangetan. Sebagai seorang laki-laki melihat ada seorang ibu-ibu yang hamil yang terpeleset, aku tetap jalan terus. Hati nurani dia menegurnya. Maka dia balik kemudian menolong ibu yang terjatuh ini. Ketika dia tadi berjalan terus, bagaimanapun kita mengatakan ini dosa. Lihat ada orang susah jatuh di sampingnya tidak ditolong. Dan hati nuraninya menegurnya dan dia bertobat. Pekerjaan Roh Kudus bukan menegur dosa-dosa yang seperti ini, yang hati nurani, bahkan aturan-aturan etika,
atau adat-adat istiadat memberikan pengajaran. Roh Kudus tidak menegur dosa-dosa macam ini. Roh Kudus datang menginsyafkan dunia akan dosa terbesar yang tidak dapat diampuni. Yaitu tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Untuk bagian ini mari kita membandingkan dengan Ibrani pasal 10. Dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-26 demikian bunyinya. Ibrani pasal 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Saya ulangi sekali lagi. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Di dalam pasal 10 ayat 26 daripada Ibrani ini, dengan tegas dikatakan seseorang jikalau sengaja berbuat dosa, tidak dapat lagi diampuni dosanya. Seseorang setelah mengetahui kebenaran dan sengaja berbuat dosa, maka tidak dapat diampuni. Maka yang dimaksud dengan kebenaran dalam Injil, dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 26 tadi adalah kebenaran yang sangat khas sekali. Saya kasih contoh begini. Ayo kalau kita mau jujur sebagai orang Kristen, siapa sih yang sebagai orang Kristen setelah mengetahui sebuah kebenaran tidak boleh menipu, tidak pernah sengaja menipu? Siapa sih orang Kristen yang tahu tentang kebenaran, tidak boleh serakah, tetapi sengaja serakah? Ada enggak orang Kristen yang tidak pernah sengaja berbuat dosa? Ayo ngaku. Yang di rumah silakan angkat tangan. Yang angkat tangan pembohong paling besar. Saya percaya kalau kita mau jujur sebagai orang Kristen, kita pernah sengaja berbuat dosa. Nah kalau begitu apakah sengaja, karena kita pernah sengaja berbuat dosa lalu tidak bisa diampuni lagi? Wah kalau begitu cilaka loh. Maka Ibrani pasal 10 ayat 26 kata kebenaran di sini bukan tidak tahu tidak boleh menipu, sengaja menipu. Tidak tahu tidak boleh memukul orang, sengaja memukul orang. Bukan itu. Tapi kata kebenaran di sini yaitu bahwa tahu Yesus satu-satunya juru selamat, tetapi sengaja berbuat dosa dengan tidak menerima Kristus, ini maksudnya. Maka kembali kepada Injil Yohanes pasal 16 tadi akan dosa. Roh Kudus mengisyafkan akan dosa, yaitu apa itu dosa? Tidak percaya kepada Kristus. Inilah yang dimaksud dengan Ibrani pasal 10 ayat 26 tadi. Syarat seseorang diampuni dosanya harus menerima Kristus. Maka kalau Kristus sebagai syarat supaya dosa diampuni tidak diterima, maka bagaimana mungkin dosa bisa diampuni? Itu sebabnya tadi dikatakan sengaja berbuat dosa setelah tahu tentang kebenaran bahwa Yesus satu-satunya juru selamat, maka dosanya tidak bisa diampuni. Roh Kudus datang menginsyafkan dunia akan dosa. Dan apa itu dosa? Tidak percaya kepada Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam konteks ini saya tidak sepenuhnya menyalahkan jikalau ada orang menjadi Kristen karena tadinya memohon Kristus menyembuhkan penyakitnya. Saya tidak sepenuhnya menyalahkan jikalau ada orang mau menjadi Kristen karena dengar berita bahwa Yesus sumber berkat. Tetapi jikalau seseorang menjadi Kristen hanya berhenti menerima Yesus sebagai penyembuh penyakitnya, berhenti sampai pada Yesus memberikan berkat, tetapi tidak sampai pada pemahaman
Kristus menebus dosanya. Maka dia dalam tanda kutip hal lahiriahnya Kristen. Maaf, sangat boleh jadi dia belum menerima keselamatan dalam Kristus Yesus karena belum mengakui Yesus sebagai pengampun dosa, belum mengakui bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Inilah yang paling penting daripada pekerjaan Roh Kudus. Dan itu sebabnya Yesus berkata, alangkah baiknya jika aku pergi supaya Roh Kudus datang melakukan penginsyafan akan dosa. Dan dosa itu adalah menolak Kristus sebagai juru selamat. Selanjutnya kita masuk dan poin yang kedua dikatakan akan kebenaran. Dan Yesus menjelaskan di dalam ayat yang ke-10. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Sesaat di dalam pelayanan Tuhan Yesus selama 3 tahun berulang-ulang Tuhan Yesus berkata, aku adalah yang diutus oleh Bapa. Aku bukan berasal dari dunia ini, tetapi aku datang untuk menggenapkan apa yang aku terima daripada Bapa. Atau dengan tegasnya atau disimpulkan secara cepat berarti akan kebenaran Tuhan Yesus mau mengatakan dia adalah Bapa Allah sendiri. Dan itu yang kemudian membuat orang-orang Farisi, yang membuat ahli-ahli Taurat, imam-imam pada waktu itu menganggap Tuhan Yesus menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Apalagi memang dalam Injil Matius, dalam Injil Yohanes berkali-kali Tuhan Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu adanya. Maka tentang kebenaran di sini juga bukan kebenaran dalam artian yang umum. 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, bukan itu. Tetapi berbicara tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus selama dia 3 tahun melayani itu benar adanya. Bahwa dia datang daripada Bapa. Itu sebabnya dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tentang kebenaran, aku pergi kepada Bapa. Artinya ketika Kristus kemudian setelah mati dan bangkit naik ke surga. Naiknya Tuhan Yesus ke surga membuktikan apa yang dia ajarkan itu benar adanya. Maka dalam pengertian ini pekerjaan Roh Kudus menginsyafkan dunia akan kebenaran. Maka kebenaran dalam arti sempit, maka apa yang diajarkan Tuhan Yesus selama 3 tahun itu semuanya adalah benar adanya. Dan itu terbukti. Maka setelah dia menggenapkan karyanya di atas kayu salib, dia kembali ke surga. Tetapi secara aspek luas, kita boleh kembangkan menjadi akan kebenaran. Roh Kuduslah yang menolong kita percaya bahwa Alkitab yang ada di tangan saya adalah firman yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, orang membaca Alkitab tidak mengerti apa-apa. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, maka pembacaan akan firman menghasilkan iman. Saya pernah mendengar kesaksian tentang seorang pendeta yang sebelum menjadi pendeta dari kelompok agama lain. Pada waktu itu sebagai seorang dari kelompok agama lain, dia terus membaca Alkitab, tujuannya bukan untuk mencari kebenaran Alkitab, tetapi untuk mencari kesalahan daripada Alkitab. Berkali-kali setelah dia membaca Alkitab, dia tulis kupas panjang lebar kesalahan Alkitab menurut konsepnya dia. Menurut pemandangan dia. Dan terlalu banyak artikel yang sudah ditulis untuk menyerang Alkitab. Tetapi hari itu satu kali, dia membaca Alkitab yang sama dengan motif yang sama, dengan tujuan yang sama untuk dicari kesalahannya, untuk diserang habis-habisan. Tetapi hari itu Roh Kudus bekerja. Dia membaca Alkitab, hasilnya dia berlutut
berdoa, mohon pengampunan Tuhan, dan menjadi orang Kristen, bahkan kemudian menjadi seorang pendeta. Pekerjaan Roh Kudus menginsyafkan dunia akan kebenaran. Pengajaran Kristus benar adanya, bahwa Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Seluruh firman Tuhan adalah firman Allah benar adanya, dan itu tugas Roh Kudus. Maka Tuhan Yesus berkata, ketika Ia datang menginsyafkan dunia akan dosa, bukan dosa menipu. Betul, menipu adalah berdosa. Bukan dosa mencuri. Betul, mencuri adalah dosa. Tetapi dosa terbesar yang hanya dapat dikerjakan oleh Roh Kudus sehingga seseorang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan ini pekerjaan Roh Kudus. Kalaupun tidak sering, paling tidak sebagai seorang hamba Tuhan, beberapa kali saya punya pengalaman mengabarkan Injil khususnya kepada orang-orang Tionghoa yang punya konsep yang penting, hidup menurut suara hati nurani. Maka orang seperti ini orang baik. Maka orang seperti ini tidak merasa perlu terima Yesus sebagai juru selamat. Maka ketika pertama kali diajak ngobrol, bukan saja tidak menerima Tuhan Yesus, bahkan merasa tersinggung. Lu pikir aku ini siapa? Aku tidak pernah nipu orang, aku hidup menurut suara hati nuraniku, aku selalu berbuat baik. Untuk apa terima Yesus? Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, orang yang merasa dirinya baik, bertobat merasa perlu Yesus karena dia sadar dia orang berdosa. Dia tidak pernah menipu orang. Tidak pernah merugikan orang, tidak pernah masuk penjara macam-macam, tetapi dia merasa ketika dulu dia menolak percaya kepada Yesus adalah Tuhan, itu dosa yang sangat besar. Akan kebenaran, itu soal firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita bersama-sama akan masuk di dalam poin di mana Yesus berkata, akan penghakiman, yaitu penguasa dunia telah dihukum. Sosok apa yang dimaksud oleh Tuhan ketika dia menjelaskan tentang penghakiman dan dikaitkan dengan penguasa dunia ini telah dihukum. Sosok jangan lupa, tadi di awal perenungan dan khotbah saya sudah mengatakan, ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada malam terakhir ketika dia mengadakan perjamuan Paskah dengan murid-muridnya. Adalah saat di mana beberapa jam lagi dia akan disalibkan. Maka pada waktu Tuhan Yesus mengatakan akan penghakiman, yaitu karena penguasa dunia telah dihukum. Maka ini berbicara tentang konteks kayu salib. Sosok berbicara tentang salib. Jikalau kita kembali pada situasi waktu itu dan kita bertanya satu pertanyaan, mengapakah Yesus disalibkan? Maka jikalau pertanyaan ini ditanyakan kepada ahli-ahli Taurat, para imam, orang-orang Farisi, kenapa dia, orang dari Nazaret itu dipakukan di atas kayu salib? Maka mereka akan menjawab, ya, dia perlu disalibkan di kayu salib. Sebab mereka, orang ini mengaku dia Mesias. Dia nabi palsu. Dia mengobrak-abrik tatanan tradisi orang Yahudi. Ya, dia nabi palsu, mengaku-ngaku dia adalah yang diutus Allah, menghujat Allah, maka dia patut mati di atas kayu salib. Itu pertanyaan, itu jawaban jikalau pertanyaan disodorkan kepada imam-imam kepala ahli-ahli Taurat. Tetapi jikalau misalnya pertanyaan yang sama
dilontarkan kepada Pilatus. Mengapa orang yang tidak salah ini engkau salibkan? Maka Pilatus akan menjawab, ya demi keamanan daripada terjadi rusuh massa. Karena orang-orang Yahudi udah mulai emosi, udah mulai brutal seperti orang kerasukan setan. Lebih baik mengkorbankan satu orang daripada terjadi kerusuhan yang luar biasa. Jadi kematian Kristus di atas kayu salib dihakimi oleh imam-imam dengan satu tuduhan. Yesus nabi palsu. Penghakiman Yesus di atas kayu salib yang kemudian diberikan kepada Pilatus supaya boleh disalibkan dengan satu tujuan, demi keamanan, mengorbankan satu orang. Itu penghakiman pada masa itu. Dan Yesus berkata, betul, penyaliban adalah sebuah penghakiman. Tetapi bukan penghakiman terhadap Kristus, tetapi justru penghakiman kepada penguasa dunia. Yaitu dalam hal ini iblis. Atau dengan kata lain, kalau soal penghakiman ini saya ganti tentang salib. Kalau ia datang, dia akan mengisyafkan dunia akan 3 hal. Akan dosa, kebenaran, dan salib. Salib bukan penghakiman kepada Kristus. Salib bukan soal mengkorbankan seseorang supaya tidak terjadi rusuh massa. Tetapi salib justru penghakiman bagi penguasa dunia, yaitu iblis. Banyak orang pada zaman itu memikir Yesus mati di atas kayu salib karena dihakimi oleh Pilatus, karena dihakimi oleh imam-imam dan ahli Taurat maupun orang Farisi. Tetapi secara iman dan Roh Kuduslah yang mampu memberikan kepada kita pengetahuan yang tepat, penafsiran yang benar tentang peristiwa kayu salib. Yaitu bahwa justru di atas kayu salib kuasa iblis dipatahkan. Justru di atas kayu salib kuasa maut dikalahkan. Itu sebabnya kemudian Rasul Paulus berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu? Hai kematian, di mana kemenanganmu?" Pekerjaan Roh Kudus menginsyafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Dan saya percaya sampai hari ini Roh Kudus yang selalu tinggal di dalam hati kita, yang menyertai kita, yang memberikan kepada kita damai sejahtera yang melampaui segala akal, juga memampukan kita melihat lebih dalam daripada apa yang kita lihat secara lahiriah. Secara lahiriah orang melihat hanya menipu itu dosa. Hanya mencuri itu dosa. Dan tidak terima Yesus itu bukan dosa. Ini cuma soal lebih tertarik dengan agama yang ini atau agama yang itu. Tetapi Roh Kudus berkata, tidak percaya Kristus itu dosa. Secara lahiriah orang melihat, tidak membaca Alkitab, bahkan membaca Alkitab tidak mengerti. Ya sudah toh, apa boleh buat, pikiran saya terbatas. Tetapi Roh Kudus menolong kita. Asal kita punya kehausan, asal kita punya kerinduan, asal kita mau belajar dan minta pertolongan Tuhan. Roh Kudus memampukan kita memahami kebenaran firman. Akan penghakiman. Kita mampu melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, sekalipun secara perasaan, secara emosi, mungkin bisa membuat kita khawatir, bisa membuat kita takut. Tetapi kita tahu persis, semua ada di bawah kaki Kristus. Karena Alkitab berkata, kepada Dia sudah diberikan nama di atas segala nama. Sehingga segala sesuatu di
letakkan di bawah kakinya. Supaya suatu saat nanti setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Marilah kita pada saat-saat seperti ini tetap kembali mengatakan, Roh Kudus terima kasih. Ya Tuhan terima kasih. Oleh pertolongan-Mu, oleh Roh Kudus kami mengerti, memahami semua yang dengan akal pikiran kami tidak sanggup memahaminya. Kiranya firman Tuhan boleh sekali lagi mengkuatkan iman kita, memahami bahwa Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada gerejanya adalah sesuatu yang sangat penting. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita bersama-sama sekali lagi masuk di dalam doa. Tuhan terima kasih. Sekali lagi Engkau mengingatkan kepada kami, Roh Kudus sudah Kau curahkan, sudah ada di dalam diri kami untuk hal-hal yang sangat penting, yang tidak mungkin dapat dikerjakan oleh ajaran-ajaran etika, bahkan yang tidak mungkin diajarkan oleh ajaran-ajaran agama. Tetapi hanya mungkin ketika Roh Kudus menginsyafkan, yaitu bahwa sesungguhnya Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa Dia adalah penebus dosa kami, bahwa Dia adalah juru selamat kami. Tuhan ampunilah kami jikalau selama ini kami hanya datang kepada Kristus karena kami butuh kesembuhan secara jasmani. Ampunilah kami ya Tuhan jikalau kami selama ini datang kepada Kristus hanya karena kami merasa Kristus boleh memberikan kepada kami berkat-berkat secara materi. Tetapi hari ini Tuhan kami menginsyafi. Jikalau kami hanya mengenal Kristus sebatas itu, kami belum sungguh-sungguh bertobat. Kami harus menerima Engkau ya Tuhan sebagai juru selamat kami yang mengampuni dosa. Tuhan terima kasih kepadamu, kepada setiap kami ya Tuhan, Engkau juga memberikan Roh Kudus yang senantiasa menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, mungkin selama ini kadang-kadang kami memakai alasan karena terlalu sulit untuk mengerti dan memahami Alkitab, maka kami malas membaca Alkitab secara pribadi di rumah kami masing-masing. Tetapi kami ingat sekarang, Roh Kudus menolong kami untuk membawa kami sampai kepada kebenaran yang sejati. Terima kasih juga Tuhan, kami diingatkan bahwa kami harus melihat segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini lebih dalam daripada yang kelihatan secara kasat mata. Sama seperti waktu itu banyak orang melihat Engkau tergantung di atas kayu salib, tetapi mempunyai penafsiran yang berbeda-beda, mempunyai penjelasan yang berbeda-beda. Dan sekarang kami tahu, kematian-Mu di atas kayu salib bukan karena Engkau dihakimi oleh kuasa dunia, tetapi justru untuk menghakimi penguasa dunia. Terima kasih kami mempunyai Tuhan yang seperti ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan di rumah masing-masing kita dengan hikmat dan penuh hormat, dengan kesadaran penuh dan pengakuan di dalam hati yang terdalam, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan puji-pujian.
segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Ya Bapa, kami datang kepadamu dengan membawa segala keberadaan kami masing-masing. Tuhan, kami mengucap syukur ketika kami masih berdosa. Bahkan ketika kami masih seterumu, terus-menerus melawan Engkau ya Tuhan. Engkau memberikan kepada kami anak-Mu yang tunggal. Kau utus untuk mati di atas kayu salib, menggantikan dosa-dosa kami. Dan itu sudah Engkau lakukan untuk kami. Demikian juga ya Tuhan, kami berterima kasih ketika kami menjadi anak-anak. Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus yang Kau utus datang untuk menggenapi nubuatan-Mu pada perjanjian lama. Yang Kau utus karena permintaan anak-Mu yang tunggal untuk tinggal di dalam hati kami. Sehingga terus menerus ya Tuhan, dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Kamu, kami tidak pernah kehilangan keraguan-raguan kami tidak pernah kehilangan iman kami, kepercayaan kami bahwa sesungguhnya Engkau Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Tuhan, hari ini sekali kami diingatkan, kami memahami. Kemampuan kami memahami ini bukan karena kami lebih pandai daripada orang-orang lain. Tetapi karena Roh Kudus menginsyafkan kami. Menolong kami memahami. Amin. Menolong kami percaya sungguh-sungguh. Yesus adalah Tuhan. Bahkan juga memberikan kepada kami Tuhan sebuah kehausan yang terus menerus untuk membaca firman-Mu, untuk mengerti lebih dalam tentang firman. Karena firman-Mu ini adalah firman yang menolong kami. Sehingga dalam situasi, dalam segala keadaan kami boleh hidup berkenan kepada Engkau. Seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur. Tetapi orang-orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan yang merenungkan siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang merambatkan akarnya sampai ke tepi-tepi batang air, yang tidak pernah mengalami tahun kekeringan, yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam saat-saat seperti ini, kami merasa dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan, yang setiap kali kami membacanya, kami mendapatkan insight dan pemahaman yang baru. Itu juga oleh karena Roh Kudus yang menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menghakimi dunia. Engkau sudah mengalahkan dunia. Sehingga dengan segala pergolakan-pergolakan yang terjadi dalam dunia, kami tetap merasakan aman, damai, tenang di dalam Engkau. Bahkan tak putus-putusnya dalam kondisi-kondisi yang paling sulit,
kami tetap mampu menaikkan rasa syukur dan puji-pujian, bahkan rasa terima kasih yang keluar dari hati kami yang terdalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami. Maka kami percaya saat ini Tuhan, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, sekalipun setiap kami mempunyai pergumulan masing-masing, tetapi roh yang sama yang ditinggal di dalam setiap hati kami masing-masing adalah roh yang tetap menjaga, memegang, dan memelihara setiap kami. Kami berterima kasih untuk itu Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi ya Tuhan, hamba-Mu serahkan setiap jemaat-Mu satu persatu dengan segala keberadaannya ke dalam pemeliharaan-Mu. Kristus sebagai gembala yang agung, kami percaya tahu memberikan yang terbaik kepada setiap domba-dombanya. Yang membutuhkan air, Engkau menghantar ke tepi air yang jernih. Yang membutuhkan rumput, Engkau menghantar ke rumput hijau. Yang sedang berjalan di lembah kekelaman, gadamu dan tongkat-Mu menjaga dan memberikan penghiburan. Tuhan terima kasih. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan satupun di antara kami, jemaat-Mu ini. Karena kami percaya Engkau gembala yang mengasihi kami. Bahkan mengasihi kami sampai memberikan nyawanya bagi setiap kami. Maka sudah barang tentu Engkau akan memberikan yang terbaik kepada setiap kami. Itu sebabnya bersandar pada Roh Kudus yang menolong kami dalam setiap keadaan. Saat ini kami mau berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga Jemaat yang ada di rumah masing-masing, arahkanlah hatimu mendengar dalam melihat wajah kemuliaan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, penghiburan dan pertolongan, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati.